Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan Allah yang memperhatikan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Engkau juga sudah menolong setiap kehidupan kami. Karena itu, biar hari-hari ke depan kami semakin menyadari bahwa Engkau tetap menyertai di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, kami mau datang kembali ke dalam hadirat-Mu, biar senantiasa Engkau memberikan terang-Mu, jalan-Mu buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat, teman-teman yang sedang ada dalam satu kesulitan, kesusahan. Biar tetap tangan Tuhan menyertai, menolong, bahkan memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk kami menerima setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema untuk hari ini adalah berbicara mengenai the best version in every season in your life. Artinya bagaimana kita menjadi yang terbaik di dalam setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam perjalanan orang-orang yang percaya pasti ada setiap musim kehidupan. Kadang ada musim kehidupan itu ada gelombang di dalam kehidupan kita, kadang ada badai di dalam kehidupan kita, ada air yang tenang, tetapi juga kita bisa masuk di dalam padang gurun. Sehingga di dalam setiap musim kehidupan, anak-anak Tuhan ini kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan, mungkin masih ada kesulitan, tantangan, ada pergumulan, tetapi bagaimana kita ini terus hidup untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab di dalam setiap musim kehidupan pasti ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan kita harus belajar mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Artinya bahwa kalau Allah memerintah hidup seseorang, yaitu kalau Allah itu sebenarnya benar-benar memerintah di dalam kehidupan kita, pasti hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu. Bukan oleh kata-katanya, bukan mungkin dari ucapannya, ataupun apa yang dia mungkin bisa katakan. Tetapi orang yang disertai Tuhan, pasti diperintah Tuhan, pasti dibuktikan ada kekuatan hidupnya, apapun di dalam setiap musim kehidupan. Sehingga ia tidak menjadi gentar, dia tidak menjadi takut, bahkan mungkin meskipun dia lemah, tetapi dia tetap berjalan di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita terus jangan menjadi kering dan tawar hati pada saat kesulitan itu datang, ataupun pergumulan. Ataupun seringkali kita bisa menjauh dari persekutuan, karena kita merasa bahwa kita belum bisa mungkin menjadi berkat buat banyak orang, sehingga kita seringkali mundur dengan mungkin kita menjadi topeng rohani bahwa kita tidak bisa berbuat yang terbaik. Tetapi apapun itu, mari kita belajar jangan mengasihani diri kita sendiri, tetapi kita terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab sampai hari ini Tuhan tetap memperhatikan dan Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Mari kita buka kembali di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Artinya bagaimana hidup kita, setiap musim kehidupan kita, apapun yang kita sedang alami hari ini, kita belajar menjadi pribadi, menjadi harta kesayangannya Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal karakter, dalam hal perkataan kita, dalam hal sikap hati kita, bagaimana kita merespon, mungkin di dalam keluarga, di dalam persahabatan, pekerjaan, pelayanan di dalam Tuhan, maupun di dalam gereja Tuhan. Artinya kalau kita menjadi harta kesayangan, artinya hidup kita itu diperhatikan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, kalau kita ada kesayangan pasti kita perhatikan dan kita menjaga dengan baik. Sama seperti Tuhan, kalau kita menjadi umat harta kesayangan Tuhan, hidup kita pun pasti diperhatikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan,
Tuhan pasti menegur kita, mendidik kita, mengajar kita. Sehingga seringkali kita kalau lihat dunia, kita iri hati melihat kenapa orang jahat itu kok seolah-olah baik, seolah-olah tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupannya, meskipun dia melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita jangan iri hati. Kenapa? Karena artinya kita yang diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalaupun kita melakukan kesalahan yang kecil, kita sudah diperhatikan. Artinya Tuhan itu menyayangi setiap kehidupan kita. Sehingga janganlah sampai kita iri kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang justru melakukan kejahatan. Tetapi tetap belajar melakukan yang baik. Sama seperti hidup kita ini adalah seperti bejana tanah liat. Artinya bejana itu harus mudah dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita bisa dipakai untuk kehendak dan rencana Tuhan, tentunya tujuan Tuhan. Sebab Tuhan itu mempunyai rencana dan rancangan buat setiap daripada kita. Apapun kehidupan kita, tetapi orang yang dipilih Tuhan, orang yang ditentukan Tuhan, Tuhan sudah mempunyai rencana. Karena itu bagaimana kita masuk di dalam rencananya, kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan senantiasa membentuk cara berpikir kita, cara bersikap kita juga, supaya kita bisa menjadi milik Tuhan, sebab kita adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi apa yang kita harus kerjakan supaya kita tetap bisa menjadi versi yang terbaik di dalam setiap musim kehidupan kita? Yang pertama, perhatikan apa yang kita dengar, ya. Tadi kan berbicara mengenai perhatikan apa yang kita dengar. Hidup itu harus memperhatikan apa yang kita dengar. Firman yang harus kita dengar baik-baik. Bukan hanya sepintas dan lain sebagainya, tapi harus dengar baik-baik. Mendengarkan itu artinya orang yang mendengarkan pasti harus fokus. Orang yang mendengarkan pasti harus mendekat. Dan kalau bicara mendengarkan, biasa kita harus terus-menerus. Sehingga apapun kalau kita mau belajar dekat dengan Tuhan, mendengar Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Belajar terus hidup kita mendekat kepada Tuhan. Apapun problem kita hari ini, masalah kita hari ini, pergumulan, tetapi tetap mendekat kepada Tuhan. Fokus untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa hanya mungkin satu malam atau sesekali, tetapi belajar melakukan terus-menerus. Banyak orang tidak mendapatkan berkat firman karena suka memilih apa yang mau didengar, tetapi bukan apa yang perlu kita dengar daripada Tuhan. Karena itu, mari dengarkan Tuhan baik-baik. Mari kita buka kembali di 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun atasnya. Jadi bagaimana kita tetap bisa menjadi versi yang terbaik di dalam setiap musim kehidupan? Perhatikan apa yang kita bangun. Setiap hari di dalam kehidupan kita, jadikan versi yang terbaik di setiap musim kehidupan. Mungkin lagi sulit dalam pergumulan ataupun lagi mendapatkan berkat dan lain sebagainya. Jadikan itu versi yang terbaik. Terkadang versi yang terbaik itu adalah bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Kadang juga berbicara tentang ketekunan, kadang bicara tentang kerendahan hati, kadang juga kita bicara tentang kesabaran. Di lain waktu, Tuhan mengajarkan kita bagaimana juga hati kita harus rela di dalam apa yang kita sedang hadapi. Karena itu, jadikanlah setiap hari perhatikan apa yang kita bangun. Supaya di hari-hari ke depan, kita belajar terus mempunyai fondasi yang baik. Fondasi yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap fondasi itu di atasnya kita bangun karakter Kristus. Karakter Kristus yang kita terus bangun hari demi hari. Supaya di hari-hari ke depan tetap kita melihat hari-hari yang baik. Dan kita menjadi tidak tawar hati. Karena meskipun seringkali manusia rohani, lahiriah kita ini menurun, merosot. Tetapi percayalah bahwa manusia batinnya kita ini sama Tuhan terus diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu terus melangkah bersama dengan Tuhan, jadikan hari-hari kita tetap pribadi yang menjadi versi yang terbaik di dalam setiap musim kehidupan. Supaya pada saatnya nanti, bejana yang kita punya ini tetap kita isi dengan hal-hal yang berharga, yaitu emas perak, kualitas emas, kualitas perak, kualitas permata.
sehingga menjadi pribadi yang disukai Tuhan, menjadi pribadi yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Karena itu, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Janganlah sampai kita merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan, tapi lihatlah sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh menerima setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadikan segala sesuatu. Firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena itu biarlah kami terus mendekat bersama dengan Engkau. Biarkan kami terus fokus. Biarkan kami terus menerus melekat bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu. Bagi para jemaat yang mungkin hari ini ada di dalam satu kesulitan pergumulan, baik di dalam karir, studi, jodoh, mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Dan bagi mungkin yang mengalami sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Karena percayalah bahwa Tuhan menyembuhkan, bahwa Tuhan terus memulihkan setiap kehidupanmu. Dan setiap masalah yang kau hadapi, percayalah, firman Tuhan menjadikan segala sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi jemaat yang masih membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless.